kita menuju ke kebun ya. Eksekusi. Ini adalah salah satu petani kita di Sangatta Kutai Timur yang begitu antusiasnya. Nah, ini ya, kita ini mau panen ini. Kita mau panen. Kita lihat tutorialnya berkebun atau menanam cabai. Panen. Ini petani kita dan pemodal kita. Ini moderator kita ya. Lihat ini, lumayan. Ini berani putar haluan ya. Mungkin kita sudah tahu ya, Bapak ini sebagai pengusaha pabrikasi, salah satu pengusaha ternama di Kutai Timur, bengkel dan fabrikasi Trikora yang beralamat di Gang Trikora, Pak ya. Iya, betul sekali. Siap. Kenapa Bapak tiba-tiba berminat untuk berkebun atau memodali para petani ini, Pak? Oh, awalnya itu hobi. Hobi, Pak ya. Hobi dan tentang awal mulanya ya, mungkin kan dari ini Pak ya, dari berkebun ini mungkin ada rintangan atau halangan, apakah satu misal susah pupuk atau terkendala cuaca atau mungkin lahannya sendiri. kalau di sini itu yang paling susah itu air Pak ya. Makanya dipilih di dekat Sungai Sangatta. Sungai Monster namanya, Siap. penuh dengan buaya itu. Weh. Dengan nominal modal yang kecil menghasilkan yang besarkah atau gimana? Modalnya itu sebenarnya kecil aja, ini cukup uang 1 juta itu bisa untuk kita Bertanam ya. Ya, untuk nyangkul dulu, beli bibit. Selanjutnya kita bisa ngambil kotoran ternak dari kampung-kampung. Siap. Kita manfaatkan. Wes, berarti ini menunjang semua ya, ndak termasuk petani aja. Iya. Orang di sekeliling-keliling pun masih menunjang. Nah, kotoran Siap. kambing, kotoran kelinci. Siap. Itu sangat tempat persinggahan ya, vilanya bosku. Di sini nih kalau orang yang lagi jenuh-jenuh. Kira-kira sudah berapa tahun berkebun di sini, Pak?
5 tahun. 5 tahun ya. Alhamdulillah Pak, hasilnya bagus ya. Ya lumayan. Jadi dari penanaman pertama kali Bapak ini apa terjun langsung ke cabai atau ada beberapa percobaan, misal sayur, Sayur terdahulu sayur ya. Nah, beberapa sayur itu yang kira-kira bagus ditanamin di sini nih sayur apa Pak? Yang meras. jenis sayuran. Oh. Kangkung, bayam sama sawi. Weh, ini perkebunan ini cabai. Wah, luar biasa ini. Yang di sana sayur-sayur. Jadi untuk sayur sendiri, untuk cabai sendiri. Nah, cabai ini kira-kira sama sayur ya. Hasilnya itu ini nominal uang ya. Kira-kira itu menghasilkan sayur kah atau cabai Pak kira-kira? Ya kalau sama-sama sudah jalan lebih menghasilkan cabai. Oh, Cuma siap. butuh proses agak lama Kalau untuk cabai atau untuk sayur? untuk cabai. Untuk cabai ya. Sayur kan paling enggak kan 25 hari sudah panen. Oh, Karena cabai 4 bulan. oh, siap. Nah, ini pertanyaannya orang-orang yang pengen belajar nih Pak. Apakah perlu proses waktu lama kah untuk pemula untuk belajar tanam cabai atau sayur? Siapa tahu nih ada orang-orang perusahaan, orang-orang swasta yang nantinya pensiun ingin berkebun. Nah, kira-kira membutuhkan proses berapa waktu lama untuk belajar? Minimal proses lahan itu kalau belum tahu itu paling enggak 1 bulan. 1 bulan ya. Terus lagi proses pengetahuan untuk pupuk sama apa itu penyemprotan itu butuh jangka waktu lama juga. Kita harus cari dulu. Siap. Belum semua orang mau membuka rahasia di situ itu. Siap. Hubungan dengan trainer ya. Untuk LPK kah atau sejenisnya, kira-kira teknik-teknik yang dirahasiakan tersebut itu bisa untuk ya studi ya. Itu kira-kira menurut Bapak kedepannya gimana? Apakah boleh dipelajari halayak ramai atau untuk orang-orang khusus aja tertentu, misal orang itu mau bayar berapa sekian untuk teknik-teknik yang mungkin dirahasiakan, monggo. Bisa aja Pak, tapi enggak 100%, mungkin 90% atau 80%. Siap. Nah, ini contohnya ya, kebunnya. Tadinya ini kebun sayur, karena mungkin kewalahan ya, kalau sayur itu tiap hari kemungkinan untuk kerja ekstranya, sedangkan penghasilan sama ya, ini beralih ke penanaman cabai. Hasil sama dan tingkat kerumitannya agak kurang, pokoknya top marko top lah. Ini sebagai peminat atau seseorang yang mau pengen belajar ya tentang perkebunan ini, apakah ini sesuai dengan keadaan yang sekarang untuk pemuda-pemuda yang agak bermalas-malasan bertani? Ya, dari saya mengagumi dari masnya itu. Dia seorang pemuda ya kan, dia punya sifat ya kan, pengen berkembang dan selalu berkembang. Nah, di situ dia itu belajar dan belajar. Siap.
Nah, buat yang mas-masnya yang di sana, yang males-malesan, contoh lah masnya ini, nggak banyak, sedikit aja. Siap. Ya kan? Bahkan kalau untuk permodalan ada ya, Ya, sebagian betul. kayak masnya ini untuk Betul. ada penyokong atau pembantu modal, lahannya pun ada yang modalin. Betul. Kan semua itu kita proses lah. Proses kan? ya. Nah, Dari awal memang agak susah. sakit-sakit dahulu lah. Siap. Karena semua kan ada pembelajarannya ya, prosesnya ya, gimana caranya Nggak bisa, mudah. nggak semudah kita membalik telapak tangan. Siap ya. Jadi sebagai pemuda yang di Kutai Timur ini, Anda mendukung sekali ya. Oh, sangat saya akui. Kuacungi 2 jempol. Siap. Salut sama masnya. Ya, siap. Punya jiwa-jiwa misalnya, pengen maju, berkembang, ya kan, pertanian. Siap. Jadi untuk ke depan ini mudah-mudahan ya bagi yang pemuda yang memang kurang berminat di pertanian, semoga untuk mendukung dan menunjang perekonomian di Kutai Timur ini ya setidaknya belajar atau minat dalam berkebun biar tahu ilmunya, siapa tahu nanti pas pensiun ini kita mau pulang ya. Juragan kita ini mau pulang nih. Nah, cukup sekian ya. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf karena ini hanya cuma konten semata. Dan kami akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.